Oke, jadi di modul keempat ini kita akan berbicara mengenai aplikasi dari modul 3 yang sudah kita bahas hari Minggu kemarin mengenai penerapan fungsi dalam hal-hal kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam permasalahan ekonomi. Oke, jadi kita lihat bagaimana cara mengaplikasikan fungsi ini, seperti itu. Nah, dalam ekonomi ya, yang paling umum dibahas itu biasanya adalah mengenai permintaan dan penawaran. Itu adalah hubungannya dengan dagang ya, perdagangan, bagaimana kita menjual, bagaimana permintaan dalam perdagangan tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah fungsi permintaan. Jadi permintaan ini dalam artian bisa teman-teman bayangkan sebagai penjual, di posisi penjual. Jadi bagaimana mengatur strategi supaya hasil penjualannya besar. Apakah harus dijual dengan harga mahal? Tentu kita tahu konsekuensi daripada harga yang mahal itu biasanya adalah keuntungan pasti besar, karena kita ambil selisihnya dari harga modal lebih banyak dibanding kalau kita jual dengan harga murah. Akan tetapi hal lain yang berpengaruh juga, bila barangnya semakin mahal, harga jualnya semakin tinggi, maka biasanya konsumennya semakin sedikit. Semakin sedikit konsumen yang mampu membeli barang yang kita jual. Ataupun kita jual dengan harga yang rendah, sehingga konsumen kita banyak, akan tetapi penjualan dalam harga rendah itu akan mengakibatkan keuntungan dari setiap penjualan menjadi lebih kecil. Gitu ya. Jadi ada pro dan kontra. Apakah harus menjual harga mahal, apakah harus menjual harga yang lebih murah. Dalam hal ini, kita tentu berpatokan kepada keuntungannya. Keuntungan mana yang lebih besar, biasanya itulah keputusan yang diambil. Nah, dalam hal kenapa orang mau membeli, biasanya itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya jumlah barang yang tersedia. Apakah memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya mau beli telur ke pasar gitu ya, mau beli 10 butir untuk membuat kue. Tetapi katakanlah di pasar tersebut telurnya nggak cukup nih, hanya ada 8. Nah, tentu ada yang ingin membeli, ya sudah 8 tidak apa-apa. Ada juga yang ingin membeli, tetapi tidak 8. Katakanlah sejumlah sekian, sejumlah X. Ada pula yang mungkin tidak mau membeli sama sekali. Oh, nggak usahlah ke toko yang lain yang ada menjual 10 piece. Nah, faktor kedua adalah faktor harga barang. Ini sudah pasti ya. Biasanya kalau lebih mahal, belinya entah itu menjadi lebih sedikit atau tidak beli sama sekali. Juga ada faktor pendapat konsumen, ada faktor selera, ada faktor tren, ya seperti model-model baju, ada faktor suku, agama, ras, budaya, ya contohnya adalah makanan halal, hijab, itu adalah contoh permintaan yang berhubungan dengan agama. Ada pula permintaan yang berhubungan dengan budaya, misalnya ikan, itu biasanya sama orang Chinese lebih sering dibeli. Ada juga yang berhubungan dengan sukunya juga, untuk kegiatan-kegiatan suku maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Dan juga ada faktor fungsi dan kandungan, contohnya kandungan gizi gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi permintaan. Nah, sekarang permasalahannya
Bagaimana kita dapat memformulasikan permintaan ini apabila ada sekian banyak faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, dalam hal ini kita perlu mengasumsi ya, kita harus ada asumsi supaya kita bisa mengkalkulasi hubungan yang kompleks dalam faktor permintaan. Nah, di sini asumsi yang terkenal itu dinamakan ceteris paribus. Oke, itu di mana faktor-faktor lain kita tidak peduli, dalam artian kita asumsikan tidak berubah. Oke, maka kita bisa melihat hubungan antara dua variabel. Contohnya dalam hari ini yang kita fokuskan, dua variabel ini adalah harga jual dan jumlah terjual. Oke, berapa jumlah yang terjual dan berapa harganya, inilah dua variabel yang ingin kita lihat titik temunya. Contoh ya, contoh nomor 1, apabila kita, ini kasus di toko jam tangan gitu ya, ada jam tangan A dijual dengan harga 80.000 per piece-nya dengan jumlah pembelian minimum 10 piece. Oke. Apabila pembeli membeli 20 piece, maka harga jualnya tersebut didiskon menjadi 60.000 per piece-nya. Nah, sekarang coba kita tunjukkan fungsi dari permintaan jam tangan A dan juga gambarkan grafik permintaannya. Nah, di sana kita lihat, kita ada 4 informasi ya mengenai harga jual. Oke, ada 2 harga jual di sana, 80.000 dan 60.000. Kita lambangkan dengan P, ya, diambil dari bahasa Inggris, price. Kita P1, kita lambang senilai 80, P2 senilai 60. Oke, ada juga jumlah pembelian minimum 10 piece dan 20 piece. Kalau 10 piece itu adalah Q1-nya, dalam artian quantity ya, juga diambil dalam bahasa Inggris, Q. Sedangkan kasus kedua, Q2 adalah 20 piece. Oke, dengan mengingat rumus untuk membuat fungsi yang sudah kita pelajari di modul 3, itu yang saya kotakin warna merah, kita dapat mengganti ya Y dengan P, X dengan Q supaya terbentuk fungsi permintaannya. Oke, jadi Y-nya kita ganti dengan P, X-nya kita ganti dengan Q. Maka ya kita bisa menghitung seperti yang sudah saya hitung di modul itu. Pertama, P dikurangkan dengan P1 dibagi P2 dikurangkan dengan P1 itu sama dengan Q dikurangkan dengan Q1 dibagi Q2 dikurangkan dengan Q1. Oke, kita tinggal memasukkan nilai yang sudah ada Q1, P1, Q2, P2 ke dalam persamaan tersebut, maka didapatkanlah P dikurangkan dengan 80 dibagi 60 dikurangkan dengan 80 itu sama dengan Q dikurangkan dengan 10 dibagi 20 dikurangkan dengan 10. Oke. Nah, dari sana kita bisa memindahkan 60 dikurangkan dengan 80-nya ke sisi bagian kanan, sehingga hasilnya adalah P dikurangkan 80 sama dengan Q kurang 10 dibagi 20 kurang 10, oke, dikali 60 kurang 80. Dari sana kita bisa menghitung ya nilai persamaannya ya. Jadi tinggal 60 dikurangkan dengan 80-nya menjadi minus 20. 20 dikurangkan dengan 10 jadi 10. Jadi kalau kita selesaikan, maka kita dapat hasil bahwa P itu sama dengan minus 2Q ditambah 100. Oke. Nah,
Ketika kita sudah dapat hubungannya bahwa P itu sama dengan minus 2Q ditambahkan dengan 100, maka kita sudah bisa menggambarkan grafiknya. Oke, kita tinggal membuat permisalan. Misal P-nya adalah 0 sama dengan 0, maka Q-nya akan sama dengan 0 sama dengan minus 2Q ditambah 100. 2Q sama dengan 100, dan Q sama dengan 50. Dan apabila Q-nya 0, maka P-nya adalah minus 2 kali 0 ditambahkan dengan 100. Hasilnya adalah 100. Oke, sehingga dengan kalkulasi di samping kita bisa membuatnya ke dalam grafik ya, seperti yang saya tanda warna hijau. Seperti itulah grafik yang terbentuk. Oke, ini adalah grafik dari fungsi permintaan contoh soal 1. Nah, berbicara mengenai permintaan, biasanya kita akan juga masuk ke dalam yang namanya penawaran. Oke, penawaran itu bayangkanlah dari sisi konsumen ya. Dari sisi konsumen, bagaimana kita mau membeli. Biasanya apabila harganya lebih murah, maka bahan yang dibeli akan semakin banyak. Apabila harga yang ada di pasaran itu lebih mahal, biasanya jumlah yang dibeli akan lebih sedikit. Oke, kembali kepada asumsi ceteris paribus ya, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi penawaran. Dalam hal ini, dalam kuliah kali ini, kita singkatkan saja, kita asumsikan bahwa faktor-faktor lain selain harga jual dan juga kuantitas pembelian itu dianggap tidak berubah. Oke, kita hanya mempertimbangkan kedua variabel ini. Nah, contoh, jika jam tangan A dijual seharga dengan 80.000 per piece-nya, maka jumlah barang perkiraannya akan tersisa di pasaran setelah dibeli ya, sisa 60 piece. Apabila jam tangan tersebut dijual dengan harga 70.000 per piece-nya, maka stoknya hanya akan tersisa 40 piece. Tunjukkan fungsi penawaran dan gambarkan grafiknya. Sama, kita sudah punya informasi mengenai Q dan P, ya, mengenai kuantitas yang tersedia di pasaran pada akhirnya dan juga dengan harga jualnya P. Nah, dengan rumus yang sama di modul 3, modul untuk membangun fungsi, diketahui titik-titiknya, kita bisa saja langsung menggantikan Y dengan P dan X dengan Q, sehingga jadilah seperti rumus yang saya centang warna hijau. Setelah itu, kita tinggal memasukkan saja nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaannya, sehingga kita bisa mengetahui fungsinya. Dalam hal ini, persamaannya akan menjadi P dikurangkan dengan 80 dibagi 70 dikurangkan dengan 80, itu akan sama dengan Q dikurangkan dengan 60 dibagi 40 dikurangkan dengan 60. Oke, kalau kita pindahkan 70 kurang 80 ke sisi bagian kanan, maka hasilnya akan menjadi P dikurangkan dengan 80 sama dengan Q dikurangkan dengan 60 dibagi 40 dikurangkan dengan 60 dikali 70 dikurangkan dengan 80. Perhitungan ini akan sama dengan ini ya, 40 kurang 60-nya kita kerjakan menjadi minus 20, 70 kurang 80 kita kerjakan akan menjadi minus 10. Pak? Ya. Pak, instruksi itu yang di atas itu yang Q1 sama dengan 40, P1 sama dengan 80, itu Q2-nya 20 apa 60 sih, Pak? Oh, ini salah soal nih. Saya salah penulisan, harusnya berarti
Q1-nya bukan 60 piece, ini 40 piece. Oke, 40. Dan Q2-nya 20 piece ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Sebentar ya. Yang salah tulis yang bawah nih. Ini Q1-nya 60, Q2-nya 40 ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Setelah dari sana, setelah kita mengerjakan 40 kurang 60 dengan 70 kurang 80, kita akan mendapatkan persamaan seperti yang saya garis bawah merah ini. Oke. Kemudian kita tinggal mengerjakannya lagi sehingga didapatlah bahwa P itu sama dengan setengah Q ditambah dengan 50. Oke. Kemudian kita misalkan untuk menggambarkan garisnya, kita misalkan bahwa Q-nya itu sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan nilai bahwa P itu akan sama dengan 50. Oke, maksudnya adalah ketika semua barang habis terjual di pasaran, berapa sih nilai jual tertinggi untuk mencapai kondisi tersebut? Kondisinya adalah P sama dengan 50. Nilai jualnya adalah 50 per piece. Dengan menjual jam tangan tersebut seharga 50 per piece, maka sudah otomatis tidak akan ada lagi jam tangan yang tersisa di pasaran, alias sudah diborong. Seperti itu. Nah, dari sana kita bisa membuat fungsinya ya, fungsi yang di samping ya. Dan kita sudah ada informasi mengenai Q1 dan P1, Q2 dan P2. Kita bisa menggambarkannya, yang di sini kan hasil Q2 P2, ini Q1 P1, sedangkan yang angka 50 ini dari kondisi ketika Q sama dengan 0, kita tinggal gambarkan garis lurus seperti garis yang warna oranye tersebut. Nah, itulah fungsi dari penawaran. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihat ada dua sisi ya, ada dua sisi yang berbeda. Yang satu dari sisi penjual, yaitu fungsi permintaan, dan juga sisi dari pembeli, yaitu fungsi penawaran. Nah, sekarang kan beda ya. Kalau yang jual tentu ingin dapat harga yang tinggi, harga jual yang tinggi. Sedangkan kalau yang beli kan maunya yang murah, maunya harga yang rendah. Nah, jadi bagaimanakah mencari titik temu, titik yang paling ideal supaya pembeli ya yang beli konsumen tidak membayar terlalu mahal dan juga yang jual tidak di lain sisi tidak mendapatkan keuntungannya harga jual yang terlalu tinggi, di lain sisi juga yang jual nanti terbantu bahwa dagangannya akan terbeli lumayan banyak oleh konsumen. Nah, dari sana kita perlu mencari titik temu dari kedua fungsi ini, ya. Kita bagaimana mencari titik temunya, ini sudah kita bahas juga di modul 3 kemarin. Oke, katakanlah kita punya dua fungsi, ya. Dua fungsi yang sudah kita hitung dari awal, yaitu fungsi permintaan yang warnanya merah, dan fungsi penawaran yang warnanya oranye. Nah, kedua fungsi ini jika kita gambar, itu akan ada titik temunya. Nah, di titik temu itulah adalah nilai jual yang pas dengan jumlah kuantitas yang pas. Di mana yang pas itu baik, bagus untuk produsen itu yang jual, dan juga bagus untuk yang beli, konsumennya. Nah, caranya gampang bagaimana mencari titik tersebut. Kita tinggal substitusikan kedua fungsi yang ada, fungsi permintaan
dan juga fungsi penawaran. Oke, kalau kita substitusikan, ini kan sama-sama P sama dengan ya. Jadi bisa dibawa keduanya ke fungsi yang ada di bawah ini, ya, ke persamaan di bawah ini. Jadi minus 2Q ditambahkan dengan 100, itu sama dengan setengah Q ditambahkan dengan 50. Kemudian kalau kita pindahkan setengah Q-nya ke ruas kiri dan 100-nya ke ruas kanan, maka kita akan dapat hasil seperti di bawah. Jadi kalau kita selesaikan persamaannya, kita dapat bahwa Q itu sama dengan 20. Jika Q-nya sama dengan 20, kita tinggal mensubstitusikan lagi, baik ke persamaan 1 maupun persamaan 2, bebas, boleh, hasilnya akan sama. Oke, kita bisa mencari P-nya. Ini contoh, kita substitusikan ke persamaan 1 ya, maka P akan sama dengan minus 2 dikalikan dengan 20 ditambah 100. Atau sama dengan minus 40 ditambahkan dengan 100, atau sama dengan 60. Oke, dari sana kita sudah mendapatkan nilai yang pas, di mana harga jual yang baik itu nantinya akan jatuh di harga 60, sedangkan kuantitas yang baik itu akan jatuh di angka 20. Seperti itu ya. Pak, intrusi sebentar itu Pak. Ya. Itu kan min 2Q dikalikan setengah Q ya Pak. Itu kok hasilnya min 5/2. Oh, dikurangkan. Tulisannya kurang jelas ya. Ya, dikurangkan ini. Kan tadi kan dari sisi kanan kan ada plus setengah ya. Dari sisi kanan plus setengah kan. Ya kita bawa ke ruas kiri nanti jadi minus. Seperti itu ya. Oke. Oke ya. Sampai di sini pertanyaan. Maaf, bentar Pak. Ya. Di bagian agak atas tadi Pak, saya agak kelewatan Pak. Agak naik sedikit Pak. Oh iya, boleh. Di sini. Iya. Nah, itu di bagian P sama dengan min 80 sama dengan Q min 60 per 20 per min 20 dikali min 10. Ke sampingnya lagi itu kan ada P min 80. Kok bisa buka kurung Q min 60 dikali setengah Pak? Oh iya. Jadi setengah ini itu didapatkan dari ya. Ini kan Q min 60-nya kan sama ya dengan yang ada di sini ya. Dengan di sebelah kiri ya. Ya kan sama kan. Jadi yang baru adalah setengah ini ya. Nah, setengah ini itu didapatkan dari oh ya. Q min 60 per min 20 dikali min 10. Di situ berarti Q-nya dikali min 10 dulu, baru min 60 dikali 10 gitu atau gimana Pak nyarinya? Oke, jadi 60 min 10 ini adalah satu kesatuan ya. Jadi kalau mau dikalikan dengan min 10, maka baik Q-nya harus dikalikan dengan min 10, min 60-nya juga harus dikalikan dengan min 10. Oke. Dan kemudian kan itu sama-sama dibagi min 20 ya. Jadi kalau mau dibagi, itu Q-nya harus dibagi min 20, begitu pula dengan min 60-nya. Itu juga harus dibagi dengan 20. Nah, di sini ada dua cara untuk mengerjakannya. Saya kasih lihat. Pertama cara satu ya, cara yang saya lalui. Oke. Kita di sini kan ada, saya kasih warna biru aja ya. Kita kan ada minus 20 dan minus 10 ya. Nah, ini minus 20 dan minus 10 ini dapat kita kerjakan menjadi seperti ini. Minus 10 dibagi minus 20. Hasilnya adalah setengah ya. Nah, setengahnya itulah yang ada di bagian ini. Oke, atau kita juga bisa mengerjakan soal tersebut ya, dengan cara kita kalikan terlebih dahulu
Oke, Q min 60 dengan minus 10-nya, kemudian kita bagi dengan 20. Contoh, ya kita ada Q min 60 kali min 10 dibagi min 20. Itu akan sama dengan min 10 Q ditambah dengan 600 dibagi dengan min 20. Hasilnya nanti akan menjadi min setengah Q ditambahkan dikurangkan dengan bukan min ya, setengah Q ya, karena min bagi minnya habis, jadi setengah Q dikurangkan dengan dikurangkan dengan 30 ya. Oke. 30 dari mana? Sih, Pak. Iya. Pak, itu kan minnya udah dihabiskan, berarti yang 30 itu udah nggak min lagi dong, Pak. Plus 4. Oh, karena yang harus dibagi itu kan keduanya ya. Jadi minus 20 itu bukan hanya milik dari Q-nya aja, tetapi itu juga merupakan milik dari 60-nya. Oke, jadi kalau mau dipanjangkan lagi, bisa ditulis seperti ini. Oke, pertama kita bagi dulu persamaan yang saya centang ini ya, dengan minus 1. Kita bagi dulu dengan minus 1. Oke, hasilnya nanti, kalau gitu, tidak usah, seperti itu, ini lebih gampang lagi. Kita pecahkan aja penulisannya. Kita pecahkan aja penulisannya menjadi seperti ini ya. Seharusnya seperti ini. Min 10 Q bagi 20 ditambah 600 dibagi minus 20. Seperti ini. Oke, kita punya penyebutnya sama-sama minus 20. Ya, jadi itulah penulisan yang benar. Oke, dari sini kalau kita kerjakan lagi, hasilnya akan menjadi, ya ini minus 10, ini minus 20, dicoret, sisa 2, maka nilainya akan menjadi setengah Q, ditambahkan 60 dibagi dengan minus 20. Hasilnya, minus 30. Kalau kita sambung lagi, akan sama dengan setengah Q, dikurangkan dengan 30. Oke, setengah Q kurang 30 ini itu sama dengan P dikurangkan dengan 80 ya tadi ya. Jadi P dikurangkan dengan 80 belum kita sentuh. Oke, jadi kalau kita teruskan lagi, hasilnya akan sama dengan setengah Q dikurangkan dengan 30 ditambahkan dengan 80. Ini P-nya ya. Maka P akan sama dengan setengah Q ditambah dengan 50. Sama saja dengan yang kita sudah hitung, yang di garis merah. Seperti itu. Jadi bisa kita langsung bagi ya, bisa langsung dibagi dari minus 10-nya ini dengan 20, dengan minus 20-nya maksudnya, menjadi setengah seperti yang saya kalkulasi di sini, atau kita hitung manual satu persatu, hasilnya akan sama juga. Tapi kalau mau hitung manual, hitungnya harus seperti yang saya kerjakan ini. Jadi jangan sampai minus 20-nya ini hanya miliknya yang Q ya. Minus 20-nya ini juga miliknya 600. Seperti itu. Mengerti ya sampai di sini ya? Terima kasih, Pak. Oke. Karena kalau minusnya itu hanya milik Q, itu otomatis nanti kita akan sudah salah hitung. Biasanya kalau di matematika salah hitung itu tidak baik, karena kalau salah hitung di tengah-tengah sudah pasti jawaban akhirnya juga salah. Biasanya seperti itu. Oke, sampai di sini pertanyaan. Oke ya, kalau tidak pertanyaan, kita lanjut ke pajak dan subsidi. Nah, ini sering dengar ya, pajak dan subsidi, karena ini sangat nyata ya di kehidupan kita sehari-hari ya.
Contohnya pajak adalah penghasilan. Jadi biasanya setiap gaji yang kita terima itu tidak terlepas dari yang namanya pajak. Kan ada sekian persen yang diambil dari gaji kita menjadi pajak. Terus di Indonesia juga sangat sering kita dengar ada namanya pajak restoran, pajak PPN gitu ya. Nah, pajak ini apa sih sebenarnya? Pajak ini sebenarnya adalah ini ya, sebagai bentuk kontribusi yang diambil dari pelaku industri, dalam hal ini katakanlah restoran, atas kemudahan dan kesempatan yang didapatkan untuk mengembangkan usahanya. Oke, umumnya pajak ini dibayar kepada pemerintah. Nah, kalau di kasusnya pekerja, seperti katakanlah pekerja swasta, nah pajak ini ya sebagai tanda kontribusinya kita karena sudah diberi kemudahan dan kesempatan untuk bekerja di suatu daerah. Oke, jadi kita bayar ke pemerintah setempat. Seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan dengan pajak ya. Nah, biasanya pajak ini itu akan secara tidak langsung menaikkan harga jual ya. Jadi ini misalnya kalau ada produk gitu ya, katakanlah harga jual yang pas adalah 100.000. Di sana teman-teman sudah menghitung nih bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan satu piece barang ini adalah 10.000 atau 10%. Nah, misalnya ya, pemerintah menerapkan bahwa setiap produk yang teman-teman jual itu dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai sebanyak 10%. Nah, berarti kalau teman-teman berhasil menjual satu barang tersebut, maka teman-teman harus bayar 10% dari nilai barang tersebut ke pemerintah sebagai pajak. Nah, kalau margin keuntungan teman-teman adalah 10.000 dan kemudian pajak yang harus dibayar adalah 10.000 juga, artinya kan tidak ada untung sama sekali ya. Berhasil menjual barang pun tidak ada uang yang kita dapatkan. Karena 100.000 yang didapatkan itu 90%, 90.000-nya untuk modal, 90%-nya, dan 10%-nya buat bayar pajak. Nah, maka dari itu biasanya para pelaku industri ya diakibatkan pajak ya, karena diakibatkan oleh pajak, mereka menaikkan harga jualnya. Jadi kalau yang tadinya 100.000 ya itu sudah dengan keuntungan 10.000, kemudian masih ada pajak lagi sebesar 10%, biasanya mereka akan menaikkan harga jual barangnya menjadi 110.000 misalkan. Dengan menjadi 110.000 itu, ya ketika ada pembelian, maka 10.000-nya nanti buat bayar pajak, 90.000-nya nanti buat modal, dan 10.000-nya sisanya itu untuk keuntungan. Nah, jadi otomatis pajak ini secara tidak langsung akan menaikkan harga jual. Nah, kembali lagi ke fungsi permintaan ya. Apabila kita menaikkan harga jual, logikanya ya, menaikkan harga jual otomatis kan konsumennya kita berkurang. Karena barang yang kita jual menjadi lebih mahal. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengatasi hal tersebut? Memahami efek dari pajak ini. Gitu ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Padahal pajak ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindar. Kecuali kalau kita bentuk negara sendiri. Itu kan lain ceritanya. Kita sebagai pemerintahnya sendiri ya.
Tapi ketika kita berbicara pada kasus nyata, ya misalnya di Indonesia, mau di Taiwan juga sama, mau di negara manapun juga sama, mereka punya yang namanya sistem perpajakan. Dalam hal ini, mereka akan membuat, eh, memungut lah ya sekian persen dari hasil penjualan. Nah, maka dari itu, pajak ini nantinya akan menggeser titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Bagaimana mengetahuinya dan menghitungnya? Kita bisa lihat lagi ya. Ini contoh 3. Saya adopsi dari contoh yang pertama dan kedua. Oke. Di sana ada tambahan informasi bahwa pajak yang dipungut per pieces penjualan adalah 10% dari harga jual. Oke. Dari sana apabila harga jualnya P, berarti pajaknya adalah sebesar 0,1 P. Di sini tidak akan ada perubahan pada sisi permintaan, tetap para produsen bisa mensuplai sebanyak kuantitas tertentu, tetapi yang menjadi masalah kita adalah konsumen yang dulunya lebih berani membeli, dikarenakan harganya yang harganya yang naik, maka kuantitas pembelian mereka menjadi menurun. Oke, di sini berarti ada perubahan pada fungsi penawaran. Fungsi penawarannya sekarang kalau yang sebelumnya adalah P sama dengan setengah Q plus 50, seperti yang saya centang warna merah, sekarang akan menjadi, di sini kita bisa melihat ya, ada pengurangan P dikurangkan dengan 0,1 P, menandakan bahwa adanya pajak sebesar 10%, itu sama dengan setengah Q ditambahkan dengan 50. Maka 0,9 P itu akan sama dengan setengah Q ditambahkan dengan 50. Kalau kita selesaikan lagi, kita kalikan semua dengan 10, kita akan mendapatkan hasil bahwa 9P itu sama dengan 5Q ditambahkan dengan 500. Atau dalam bahasa lain, P-nya akan sama dengan 5Q ditambahkan dengan 500 bagi 9. Nah, kita perlu menggambarkan fungsi penawaran yang baru. Jadi, caranya bagaimana? Kita tinggal saja mengasumsikan jika Q sama dengan 0, maka P-nya nanti akan sama dengan, tinggal dihitung ya, akan sama dengan 55,56. Ini adalah P yang baru, jika Q-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa gambarkan ya, kita lihat pajaknya ini membuat fungsi penawarannya naik ya. Jadi fungsinya naik tanpa pajak yang warna oranye, dengan pajak saya buat dengan warna hijau, ada sedikit kenaikan. Dan itu membuat titik pertemuan antara fungsi penawaran dan permintaannya bergeser, mundur ke belakang. Yang sebelumnya adalah yang warna biru, garis-garis putus warna biru ke bawah ya, sekarang ini adalah yang warna hitam. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah Q yang optimal? Oke, kita sudah tahu bahwa sebelum pajak Q-nya itu adalah 20 yang baik. Ya, titik seimbangnya sekarang setelah pajak menjadi berapa? Kita tinggal menghitung titik temu yang baru antara fungsi penawaran dan fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang baru. Oke, yang saya centang warna merah ini, yang pertama adalah fungsi penawarannya, dan yang kedua adalah fungsi permintaan yang baru. Oke. Kalau kita hitung lagi, kita selesaikan persamaannya ya. Kalau kita selesaikan, misalnya dengan memindahkan 1/9-nya ke ruas bagian kiri, kita akan mendapatkan nilai 9 dikali dengan minus 2Q ditambah 100, itu sama dengan 5Q ditambah dengan 500. Oke, kita kalikan 9-nya masuk menjadi minus 18Q ditambah 900, itu sama dengan
5 key, bukan 5 key ya, ditambah dengan 500. Oke, berarti kalau kita pindahkan 5 key-nya ke ruas bagian kiri dan 900 ke ruas bagian kanan, maka kita akan mendapatkan hasil ya seperti berikut. Minus 18 key dikurangkan dengan 5 key itu sama dengan 500 dikurangkan dengan 900. Yang mana juga sama artinya dengan minus 23 key sama dengan minus 400. Atau Q sama dengan minus 400 dibagi minus 23. Atau Q sama dengan 17,39. Oke. Jadi, Q optimalnya sekarang sudah bergeser. Awalnya adalah 20, sekarang menjadi minus 17,39. Ini adalah Q di titik temunya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak pertanyaan, kalau nanti juga boleh kalau kepikiran pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita ambil ke contoh 4. Ini adalah contoh bagaimana subsidi mempengaruhi permintaan. Oke. Sama contoh soal 4 ini kita adopsi dari contoh 1 dan contoh 2 yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, subsidi sendiri sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu subsidi. Nah, kalau di Indonesia, yang paling umum kita dengar mengenai subsidi adalah satu, subsidi BBM. Ya, itu sudah umum sekali, sudah kita rasakan sehari-hari di Indonesia ya. Yang kedua mungkin ada yang tahu dan juga ada yang enggak. Di sini kita juga ada namanya subsidi listrik. Biasanya untuk kalangan kurang mampu. Jadi subsidi listrik ini bagi mereka yang kalangan yang berlangganannya yang listrik yang kecil, itu biasa harga listriknya lebih murah dibanding harga listrik kalau pelanggan besar. Nah, subsidi ini pula yang nanti akan mengganggu masalah supply. Oke, maksudnya apa? Dikarenakan ada subsidi, ya dikarenakan ada subsidi, maka akan terjadi permintaan yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, maka dari itu, subsidi ini nantinya juga akan mengganggu keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Mengganggu dalam hal ini nanti akan menggeser si fungsi permintaan. Karena dari sisi konsumen, mereka perlu menyediakan produk lebih banyak lagi untuk mengantisipasi naiknya jumlah pembeli ataupun kuantitasnya yang barang yang dibeli. Nah, di sini kalau kita cermati, kita asumsikan tidak ada perubahan di fungsi penawaran, ya, karena subsidi ini akan lebih banyak berpengaruh kepada si produsen. Di sini maka akan terjadi perubahan di fungsi permintaan. Oke, sama bagaimana kita menghitungnya. Oke, bagaimana kita menghitungnya. Nah, itu mudah saja, kita bawa lagi subsidinya, P-nya. Kalau ada 10% berarti ada 0,1 ya, kita masukkan ke dalam fungsi permintaan, di mana P sama dengan minus 2Q plus 100. Ya, di sini kita P-nya kita kurangkan, P dikurangkan dengan 0,1 P, itu sama dengan minus 2Q ditambahkan dengan 100. Maka kita dapat 9 per 10 P atau 0,9 P sama aja ya, sama dengan minus 2Q plus 100. 9P sama dengan minus 20Q plus 1000 ya, karena kita kalikan dengan 10. Atau P sama dengan 1/9 dari minus 20Q plus 100. 1000. Oke. Nah, dari sana
kalau kita asumsikan key-nya sama dengan 0, maka kita bisa menghitung ulang P-nya, itu akan sama dengan 1000 dibagi dengan 9, atau hasilnya adalah 111,111 sekian gitu ya. Kita buatkan saja ke dua angka di belakang koma. Nah, ini abaikan saja teks yang di atas ya, itu saya copy, lupa saya rubah. Ini dari yang pajak ya. Jadi di sini yang seharusnya akan terjadi adalah setelah subsidi akan ada kenaikan key. Itu yang harus dicatat. Oke. Nah, di sini kita coba menghitung ulang titik temu yang baru efek dari subsidi. Oke. Kalau sebelumnya fungsi permintaannya adalah yang warna merah, itu sebelum subsidi. Oke, sebelum subsidi ya. Dengan ada subsidi, itu akan menggeser fungsi permintaannya. Menggeser ke garis yang warna hijau. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung pergeserannya ini, gitu ya. Sebelumnya kita sudah menghitung ya, bahwa apabila Q-nya sama dengan 0, itu akan membuat P-nya sama dengan 111,11. Ya. Maka nilai P-nya akan naik ya dari 100 menjadi 111,11. Oke. Nah, di nilai Q-nya juga apabila kita asumsikan P-nya sama dengan 0 nanti di persamaannya ini, maka Q-nya juga akan bergeser ke angka sekian. Dalam hal ini, tentu saja nilainya, bentuk garisnya itu tidak akan lebih miring ya, akan mempertahankan kemiringan yang sama dari garis sebelum disubsidi. Nah, dari sana pula kita akan dapat menghitung nilai titik temu yang baru. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Itu cukup saja kita mencari persamaan antara garis penawaran setelah subsidi dengan permintaan subsidi dengan penawaran. Oke. Nah, tinggal kita cari saja 1/9 dari minus 20 Q ditambah dengan 1000 itu sama dengan setengah Q plus 50. Oke. Ini ada salah hitung juga ternyata. Oke, berarti seharusnya yang di bagian sisi kanan, ini saya hapus ya. Ada sedikit salah hitung. Oke, maka seharusnya di sisi kanannya adalah, kita bisa keluarkan setengahnya ya. Ini menjadi setengah Q ditambahkan dengan 25 ya. Oke, maka nanti setelah ini kita pindahkan setengahnya ke sisi kiri dan 1/9-nya ke sisi kanan. Hasilnya akan menjadi 2 kali min 20 Q plus 1000 itu sama dengan 9 dikalikan dengan Q plus 25. Oke, kalau kita kerjakan lagi, ya ini menjadi minus 40 Q ditambahkan dengan 2000 itu sama dengan 9 Q ditambahkan dengan 225. Oke, Q-nya kita pindahkan ya, dan 2000-nya kita pindahkan, 9 Q ke sisi kiri, 20 ke sisi kanan, hasilnya akan menjadi
minus 40 Q dikurangkan dengan 9 Q I. sama dengan 225 dikurangkan dengan 2000. Oke, jadi minus 49 Q itu sama dengan, oke, saya hitung dulu ke kalkulator. Negatif 1175. Oh, oke, kasih. Oke, negatif 1775 ya. Oke, maka Q-nya akan sama dengan negatif 1775 dibagi dengan 49. Hasilnya adalah 36,22 ya. Ya. Oke. Nah, maka nanti titik temunya ini juga akan bergeser. Oke ya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa titik temu yang pas ya, Q-nya, itu akan mengalami kenaikan akibat dari subsidi. Oke, dalam artian permintaan konsumen nanti tentu meningkat. Meningkat seberapa banyak? Kalau sebelumnya adalah 20, ya kita sudah menghitung tadi di contoh soal nomor 2. Di sini Q-nya meningkat menjadi 36,22 dengan adanya subsidi. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini pertanyaan? Bisa dipahami ya. Jadi di sini bisa kita logikakan sebenarnya, tinggal bagaimana menghitungnya saja. Kalau apabila ada pajak, ya, pajak otomatis akan menaikkan harga jual. Kenaikan harga jual itu otomatis pula akan membuat konsumen lebih tidak agresif dalam membeli. Belinya kalau sebelumnya bisa banyak, mungkin sekarang dikurangi. Karena kenapa? Karena nilai jualnya naik, nilai harga barangnya naik. Ya, otomatis itu akan mengurangi jumlah Q yang optimal. Nah, dalam artian lain, apabila ada subsidi ya, subsidi itu otomatis akan mengurangi harga jual. Oke, dengan berkurangnya harga jual, seharusnya permintaan akan naik. Nah, maka dari itu, ya otomatis Q yang optimal dari efek subsidi itu adalah akan selalu lebih besar daripada Q yang tidak ada efek subsidinya. Seperti itu. Nah, sekarang perkara bagaimana saja kita menghitung. Oke, kita bisa menghitung angka yang pas. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah kita coba di 4 latihan soal ini. Jadi kalau misalnya nanti, ini juga sebagai tips ya, membantu apabila pas ujian, katakanlah keluar soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sedikit logika untuk mengevaluasi apabila hasil hitungannya sudah benar atau masih salah. Oke, jadi misalnya apabila ada pajak gitu ya, setelah diadakan pajak, kan seharusnya Q-nya turun gitu. Dengan anggapan pajak menaikkan harga jual, dan karena harga jual naik, harusnya orang lebih sedikit membeli. Nah, apabila dalam hasil hitungan ternyata menemukan, loh kok hasil Q-nya nambah, bukannya berkurang. Nah, berarti pasti ada kesalahan menghitung. Seperti itu. Begitu pula dengan hal sebaliknya. Apabila dengan adanya subsidi, kan seharusnya kan otomatis permintaan akan naik. Tetapi apabila hasil menghitung, loh kenapa Q-nya turun ya? Nah, berarti di sana bisa jadi juga ada salah dalam menghitung. Seperti itu ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai tips dalam ujian nanti. Oke. Nah, sekarang kita ke materi terakhir hari ini. Itu adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Oke. Jadi ini adalah contoh lain dalam ekonomi
tapi yang tidak berkaitan dengan perdagangan, tapi berkaitan dengan pengeluaran orang sehari-hari. Oke, jadi kita pengeluaran ini kan banyak ya. Kalau ada yang membayar tempat tinggal, ada perlu juga membayar uang makan, ada mungkin yang membayar pada bulanannya ya, seperti uang kesehatan, obat, ada juga mungkin yang membayar untuk fashionnya, untuk baju-bajunya, mungkin perlu baju baru, ada juga mungkin membayar untuk membiayai adik-adik sekolah misalnya, ataupun biaya orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Oke, ada begitu banyak biaya yang keluar dalam kehidupan kita sehari-hari ya, beda orang tentu beda biaya. Nah sekarang kalau kita menghitung itu semua, tentu sajalah tidak cukup. Oke, akan ada berapa banyak versi yang kita kerjakan apabila kita menghitung model biaya orang per orang. Kalau ada orang yang adiknya 3 misalnya yang perlu disekolahkan, membantu orang tua menyekolahkan adik ya, otomatis udah ada 3 variabel. Oke, bayar biaya adik 1, biaya adik 2, biaya adik 3. Nah, apabila ada orang yang punya jumlah adiknya 10, otomatis fungsi yang kita bangun buat orang pertama itu berbeda dengan orang yang kedua. Nah, maka dari itu kita dalam kasus ini ya, untuk mempermudah pembelajaran teman-teman, untuk memahami bagaimana fungsi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini, semua pengeluaran tersebut, baik untuk makan, untuk tinggal, untuk bantu biaya sekolah, biaya berobat, dan lain sebagainya, itu dijadikan satu. Oke, dinamakan uang konsumsi. Nah, satunya lagi, apabila uang konsumsi yang tidak digunakan, ya, katakanlah ada sisa, misalnya sebulan dapat gaji 20.000 NT, kemudian menggunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kirim ke rumah, katakanlah ada 15.000, berarti ada sisa 5.000 per bulannya. Nah, sisa 5.000 inilah yang kita asumsikan sebagai tabungan. Oke. Jadi ada 2, ada konsumsi dan ada tabungan. Dan juga kita ada asumsi penting di sini bahwa nilai uang yang digunakan untuk konsumsi itu berhubungan linear dengan pendapatan. Maksudnya apa? Apabila pendapatan naik, di sini kita mengasumsikan bahwa uang konsumsinya kita naik. Katakanlah mungkin kalau yang berpendapatan kurang lebih 5 juta per bulan, itu tinggal di apartemen sederhana. Dan tidak akan mungkin orang yang berpenghasilan 50 juta per bulan pun tinggal di apartemen yang sama. Biasanya mereka akan lebih memilih apartemen yang lebih mahal, walaupun sebenarnya fungsinya adalah sama. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita ada asumsi penting, di mana apabila pendapatan naik, otomatis konsumsinya juga naik. Oke. Dan kita ada hal konsumsi yang penting ya, baik dengan ada maupun tidak adanya pendapatan, konsumsi itu tetap jalan. Oke, katakanlah, walaupun kita tidak punya gaji, tidak punya pendapatan, bukan berarti kita berhenti makan gitu ya. Ada jumlah tertentu pada manusia di mana kita tetap melakukan konsumsi walaupun tidak memiliki pendapatan. Contoh yang tadi adalah makan misalnya. Kan tak akan mungkin kita berhenti makan karena tidak ada pendapatan. Pasti akan mengusahakan sesuatu supaya tetap makan. Apakah itu dengan cara berutang atau dan lain sebagainya. Tetapi konsumsi itu tetap ada. Nah, di sana kita lambangkan ya dengan A, di mana A itu adalah jumlah minimum konsumsi di saat tidak ada pendapatan. Oke. Dan juga konsumsi tersebut dapat kita tulis ke dalam rumus berbentuk yang nomor 1 ya, C. Kita lambangkan konsumsi itu dengan C, itu sama dengan A ditambahkan dengan BY, ya, di mana Y adalah jumlah pendapatan, A itu adalah jumlah minimum konsumsi yang tadi, yang sudah kita bahas,
dan B adalah suatu konstanta, di mana konstanta ini adalah nilai tetap sebagai rasio antara hubungan jumlah konsumsi dan pendapatan. Oke, angkanya ini apa? Nanti di belakang baru kita bisa cari, karena beda orang bisa jadi beda kasus. Oke, dan juga apabila kita hanya mengasumsikan ya dengan asumsi bahwa sisa uang dari pendapatan Y setelah dipotong untuk konsumsi sebesar C, maka sisanya itu adalah tabungan dengan lambang S. Ya. Dari sana kita bisa melihat bahwa pendapatan itu sama dengan konsumsi ditambahkan dengan tabungan. Nah, dari sana pula apabila kita menghubungkan rumus yang pertama dan yang kedua, maka kita juga dapat menghitung hasrat menabung marginal. Itu adalah 1 dikurangkan dengan B. Ya. Bagaimana caranya? Adalah dihitung dengan persamaan di bawah ini. Jadi kita tinggal mensubstitusikan ya. Ini adalah persamaan 1 ke dalam persamaan 2, sehingga kita bisa mendapatkan fungsi untuk tabungan ya adalah 1 min B dari Y dikurangkan dengan A. Oke, nah di sana kita mengasumsikan, kita memanggil ya 1 min B ini sebagai hasrat menabung marginal. Seperti itu. Dimana ini tentu dipengaruhi oleh jumlah pendapatan maupun jumlah uang di saat tidak ada pendapatan, jumlah konsumsi ya di saat tidak ada pendapatan. Nah, untuk lebih mudah kita ke contoh saja. Oke, contoh bila diketahui bahwa fungsi konsumsi yang ditunjukkan oleh persamaan nomor 1 ada di bawahnya, maka ada 3 soal ya. Carilah 1 fungsi tabungan, 2 berapakah besar konsumsi pada saat tabungan sama dengan 0. Oke, dan 3 gambarkan fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Nah, persamaan nomor 1 tersebut kan sudah kita ketahui ya, fungsi konsumsinya sama dengan adalah C sama dengan 10 ditambahkan dengan 0,75 Y. Oke, berarti kita bisa mencari fungsi tabungannya dengan mensubstitusikan fungsi tersebut ke dalam fungsi persamaan Y sama dengan C ditambah dengan S. Oke, kita masukkan C-nya. Jadi Y sama dengan 10 ditambahkan dengan 0,75 Y ditambah S. Di sini kita bisa memindahkan 10 ditambahkan dengan 0,75 Y-nya ke ruas bagian kiri. Maka akan sama dengan S sama dengan Y dikurangkan dengan 10 ditambahkan dengan 0,75 Y. Atau S sama dengan 0,25 Y dikurangkan dengan 10. Oke, jadi itulah S sama dengan 0,25 Y dikurangkan dengan 10 adalah fungsi tabungannya. Nah, sekarang, berapakah besar konsumsi apabila tabungan sama dengan 0? Oke, berarti ketika S sama dengan 0, gitu ya, kita lanjutkan lagi dari fungsi yang kita dapat dari soal yang pertama. Ketika S sama dengan 0, maka 0 itu akan sama dengan 0,25 Y dikurangkan dengan 10. Oke ya, dari sana kita bisa menghitung Y-nya. Kan, dengan minus 10 ini kita pindahkan ke sisi bagian kiri, kita akan dapat bahwa 0,25 Y itu sama dengan 10 atau Y sama dengan 40. Karena kita sudah bisa mendapatkan nilai Y-nya, kita tinggal mensubstitusikan, ya, karena yang ditanya adalah berapakah besar konsumsi, otomatis yang ditanya adalah C. Jadi kita substitusikan ke rumus yang pertama, persamaan yang pertama. Itu adalah C sama dengan 10 plus 0,75 Y.
Berarti C akan sama dengan 10 ditambahkan dengan 0,75 dikali 40. 0,75 kali 40 itu adalah 30. Ya, ditambahkan dengan 10, hasilnya adalah 40. Berarti ketika tidak ada tabungan sama sekali, ya, tidak tabungan sama sekali, berarti konsumsinya adalah senilai 40. Di sini kita bisa lihat, kan pendapatannya 40 nih, konsumsinya juga 40, masuk akal nggak? Tentu saja masuk akal. Karena kenapa? Dalam kondisi ini, yang bersangkutan tidak ada tabungan. Tabungannya 0 gitu ya. Jadi, berapa yang didapat, sejumlah itu pula yang keluar. Jadi apabila pendapatannya 40, berarti pengeluarannya untuk konsumsi juga 40. Untuk tabungan tidak ada. Gitu ya. Jadi ini salah satu cara menganalogi bagaimana memverifikasi jawabannya kita apakah ada salah atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian soal yang ketiga adalah gambarkan grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Oke. Seperti ini. Kita sudah dapat fungsi konsumsinya ya. C sama dengan 10 ditambahkan 0,75Y seperti yang diketahui di soal. Oke, jadi bagaimana kita menggambarkan? Gampang ya. Kita tinggal membuat kondisi 2Y di mana tidak ada pendapatan sama sekali, Y sama dengan 0. Oke. Dan juga apabila pendapatannya 40, Y sama dengan 40. Nah, di sini kalau kita hitung yang pertama Y sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan C-nya itu senilai dengan 10 ditambahkan dengan 0,75 kali 0 atau sama dengan 10 tambah 0 atau sama dengan 10. Dan apabila Y-nya 40, maka C-nya adalah 10 ditambahkan dengan 0,75 kali 40 atau C-nya sama dengan 40. Nah, di sini kita tinggal menggambarkan saja ke dalam grafik tersebut yang ada di kanan. Oke, jadi yang warna merah tersebut adalah fungsi konsumsi. Sekarang kita berbicara mengenai fungsi tabungannya. Nah, di sini kita juga sudah menghitung ya fungsi tabungannya dari soal nomor 1, bahwa X itu sama dengan 0,25Y dikurangkan dengan 10. Nah, di sini apabila kita memisalkan tidak ada pendapatan ya, Y-nya sama dengan 0, maka sebenarnya tabungannya akan minus ya, menjadi minus 10. Dalam artian orang tersebut nanti harusnya berutang, melakukan utang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Karena ingat sekali lagi, akan tetap ada konsumsi yang dilakukan walaupun tidak punya uang. Contohnya makan tadi ya. Nah, jadi di sini apabila dia tidak memiliki pendapatan, maka tabungannya akan minus. Karena orangnya mungkin perlu melakukan utang. Oke. Dan apabila pendapatannya pas 40, gitu ya, maka tabungannya berapa? Berapa yang bisa ditabung? Nah, di sini sudah dihitung bahwa S itu sama dengan 0,25Y minus 10, berarti apabila kita memasukkan 40, maka tidak akan ada tabungan yang dapat dilakukan apabila pendapatannya 40. Jadi kapan orang ini bisa mendapatkan melakukan pendapatan gitu, tabungan gitu ya? Itu hanya bisa apabila memiliki penghasilan di atas 40. Seperti garis warna hijau. Itu ya. Seperti garis warna hijau. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kedua garis ini antara konsumsi dan tabungan itu tidak sejajar ya. Yang satu lebih lancip, yang satu lebih landai. Nah, di sini menandakan bahwa kecenderungan orang untuk melakukan tabungan maupun konsumsi itu berbeda. Ada yang konsumsinya lebih kuat dibanding tabungan,
Mungkin ada juga yang tabungannya lebih kuat daripada konsumsinya. Seperti itu. Jadi sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya, apabila tidak ada, materinya sudah selesai sampai di sini ya. Tetapi sebelumnya saya mau membahas kilas mengenai tugas satu ya, tugas yang pertama. Jadi saya beri sekitar 2 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Tugasnya dari modul 1 dan modul 2 ya. Jadi untuk tujuannya apa? Untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Supaya jangan lupa gitu. Tugasnya saya rasa cukup mudah ya, ada 6 soal. Oke, yang beberapa soal pertama adalah mengenai himpunan ya, dan juga kita ada satu soal mengenai logaritma, satu soal adalah untuk menyederhanakan pangkat gitu ya. Tugasnya juga sudah saya share di Line. Oke, dan apabila ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin mengenai soalnya, ya boleh ditanyakan kepada saya. Gitu ya, bisa mengirim live. Dan tugasnya ini dikirimkan melalui email ya, ke email tersebut yang sudah saya cantumkan, d107018002@mail.ntust.edu.tw. Dan juga jangan lupa mencantumkan 3 informasi tersebut ya. Tugas 1, NIM-nya, dan juga nama teman-teman. Oke, tugasnya tidak harus diketik, nggak masalah. Kalau mau ketik silakan, nggak ketik juga nggak apa-apa, tidak ngaruh ya. Mau tulis tangan, kemudian foto, dikirim, boleh juga. Senyamannya saja, gitu ya. Biasanya sih tugas-tugas saya selalu ditulis tangan, jarang ada yang ngetik. Karena kalau ngetik matematika itu kan susah ya. Lebih enak, lebih gampang langsung tulis saja di kertas, diselesaikan di kertas, kemudian difoto biasanya. Difoto, dikirim, nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau begitu kita akhiri ya. Akhiri pertemuan kita malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, semangat bagi ini untuk mengerjakan tugasnya, dan juga selamat merayakan Jumat Agung bagi yang merayakan. Belum lewat harinya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan.